Selamat sore Selamat datang di podcast di Balik Dibalik Harsa. Harsa. Wes. Episode 1. Episode 1 ini Bang. Episode 1 sekarang menunjukkan jam 4. Udah setengah lima. Setengah 5. Setengah lima. Podcast yang bernuansakan luar ruangan. Luar ruangan. Kita main di outdoor. Outdoor. Jadi kalau ada noise sedikit jadi Mohon maklum. maaf ya. Dan namanya di Balik Harsa. Dibalik Harsa Bang. Penentuan nama baru tadi malam ya. Tadi malam kita diskusi Di debat capres. di debat capres. Jadi Bagus. sambil debat capres Sambil kita diskusi. Kita debat juga. debat juga. Namanya apa ya? Namanya gitu. apa? Namanya apa? Ada ruang riang. Senja seru. Ada apa ya? Ada tapung hilir. Wah, Sampai akhirnya kita menemukan di balik Harsa. di balik Harsa. Mungkin teman-teman ada yang nanya, apa sih Harsa itu? Harsa itu artinya adalah tawa Bang ya. Bahagia. Bahagia ya. Kan sampai sekarang aja belum ketemu nih di kepala. Bahagia Lupa. ternyata ya, lupa. Lupa. Di balik Harsa. Di balik Harsa. Jadi di balik bahagia. Ada Jadi, apa? Di balik bahagia itu ada cerita apa Ya. gitu kan, Bang? Emang kenapa sih San di balik Harsa? Ya nggak mungkin kan kita ngejalanin hidup tuh langsung bahagia semuanya kan, Bang. Ya, Pasti ada pasti di sedihnya. balik bahagia ada. Perjuangannya pasti ada gitu. Ya. Jadi akhirnya di balik Harsa. Dan ini kayaknya relate juga sama kita nih. Iya, betul. Kita sering bikin orang bahagia, Nah, sering bikin ketawa orang. Tapi di balik harsa atau di balik tawa, di balik itu menyimpan sedih-sedih, menyimpan segudang masalah ah. yang orang-orang nggak tahu gitu. Iya, benar. Ya gitulah tugasnya seorang stand up comedian seperti Ihsan. Pilihan kita, Bang ya. Pilihan. Abang ingetin Ihsan kemarin. Ihsan ingat kali itu. Apa tuh? Semenjak kejadian itu Ihsan ini apa ya? Waktu malam itu Ihsan nangis. Yang ada di Bali View. Jadi boleh diceritain Bang? Boleh dong. Jadi tuh kita lagi ada gathering komunitas lah. Uh-uh. Nah, terus aku sebagai adik-adikan tuh curhat sama Bang Megi. Curhat cerita Bang Meg. Itu curhat kali berapa ya? Kali sekian Ya, kan? udah sekian Kita kalinya pernah lah. di mana-mana sebelumnya di ingat nggak yang di Ahmad Dahlan? Di Ruang Ahmad- kopi. Oh ya, Rungop ya, Rungop. Nah, itu karena udah nyambung nih sama Bang Megi, kalau curhat tuh ya udah ceritain sama Bang Megi gitu. Iya. Soal apa yang dijalani dengan pilihan yang menjadi stand up komedian yang Iya. kayak aku ngehibur orang terus nih, bahagiaku kapan? Wow. Wah. Nah, siapa sih menjadi tanggung jawab bahagiaku? Nah. Langsung dimasukin, pam, kau siapa? Katanya gitu. Kau yang milih nggak ini? Iya Bang. Terus kenapa kau ngeluhin? Nah itu dia. Pada akhirnya setelah itu Bang, ya udah gitu. Isan bisa, oh iya, aku yang milih untuk ngadepin ini, ya udah jalanin aja gitu. Iya. Bener. Kalau aku tuh sekarang kayak fight aja San. Anjir, ayo melucu. Iya. Di tongkrongan tuh melucu, di keluarga melucu, di mana-mana melucu. Karena udah pilihannya itu Bang. Sampai di rumah baru. Kalau sekarang udah nikah ya? Iya, udah. Kalau mungkin sebelum nikah, Ihsan mungkin ngerasa kayak kalau udah nyampe kosan, kosong, dah sendiri kosong, Bang. sendiri. Gitu. Nah, ini kalau aku kasih tahu ya. Iya Bang. Kalau udah nikah, korbannya istri. Oh, oke, I see. Mungkin aku salah. Iya. Tapi banyak orang ternyata melakukan hal yang sama, Zan. Oke. Karena menurutku orang yang terdekat, rumahnya yaitu istri gitu. Ya aku udah di luar ruangan, di luar rumah udah kayak gini. Ya sama istri nggak selalu melucu. Iya, ada marah-marahnya. Iya, ada diamnya Bang. Di luar fake. Iya. Bahkan mungkin nggak banyak banyak cewek-cewek yang bilang sama teman-temannya baik, sama istrinya gini. Iya. Ya sebenarnya poinnya adalah udah tertanam kalau di luar tuh menghibur orang gitu. Sampai di rumah ya. Tapi tetap ada ngebagiin istrinya. Banyak ngeluhnya juga gitu. Mungkin cara membahagiakan istrinya bukan dengan cara melucui tadi, banyak cara lain kan. Iya. Malah mungkin kalau dari sisi komedi atau romantisnya lebih banyak mana Seng? Kebetulan ada istri saya di sini. Benar. Banyak romantisnya karena udah capek komedi terus gitu. Betul. Dulu aku sebelum nikah emang kosong kan Bang. Nah itu kalau udah pulang dah kosong. Maksudnya Ihsan tuh ngerasa pas pulang tuh ngadunya ke siapa ya, ceritanya ke siapa gitu, nggak ada gitu Bang. Nggak mungkin telepon kayak jam 1 malam bangun dia nanti ya gitulah. Akhirnya ketika kita nyari nama, proses kita mencari nama sampai akhirnya ada di balik Harsa, langsung kayak ini udah sepakat langsung di balik Harsa. Iya, karena apa yang kita jalanin itu ternyata. Iya, itu ternyata ada.
Dan perkenalan dulu kali ya. boleh. Maggie Irawan, 27 tahun. Isan Ramadan 24 tahun. 24 tahun. Ya sama-sama hobi menghibur orang. Isan juga udah mulai jalur ke Instagram ya. Di video, TikTok segala macam menghibur orang. Stand up comedy juga. Karaoke juga. Apa aja deh. Yang penting mah menghibur tadi. Menghibur dan jadi duit. Iya, betul. Ya, ada celahnya jadi duit. Benar ya? Ada peluangnya ya, benar Bang. Selain kita seneng kan kita pengen dibayar juga nggak sih? Iya, benar. Ada apresiasi di balik itu. Apresiasi di balik itu. Boleh minum dulu nggak nih? Boleh, silahkan Bang. Ini kita lagi ditaruh teman-teman. Americano. Bang Maggie milih Americano karena obrolannya berat. Kayaknya obrolannya berat, tapi ya inilah komedi tipis-tipis. Terus tadi malam kita ngobrol kan, kira-kira tema pertama kali apa ya? Isan langsung jawab, quarter life crisis. Mak langsung berat kali ini ya, kayak mana nih gitu. Karena tapi ya udah. Fasenya itu Bang, kayaknya ngerasain itu. Sekarang gitu. Iya. Terlalu cepat kayaknya San. Iya Bang ya. Isan malah siap-siap dari umur 21 Bang kemarin. Ini udah quarter life belum ya? Ini 2021 San. Dari umur 21 ya. Udah nyiapin. Quarter life crisis. Ini udah quarter life belum? Ini udah quarter life belum? Kayaknya aku ngerasa quarter life crisis tuh di umur 25. Karena apa ya? Seperempat abad. Gimana sih? Seperempat umurnya udah seperempat abad. Umur seperempat gitu. Begitu. Wah, mulai gerimis. Lanjut terus ya. Lanjut aja, Bang. Dan orang-orang banyak bilang kayaknya di umur 25 San. Iya, Isan akhirnya kan setelah pulang itu Bang Isan cek di Google quarter life crisis tuh kan. Iya. Memang 25 rupanya sampai 30. Salah Isan. Kayaknya Isan terlalu ini. Isan suka, terlalu cepat untuk dewasa. Isan suka cerita sama abang-abang Bang. Jadi dia bilang dia ngalamin fase itu. Iya. Oh iya, aku kayaknya udah juga nih gitu. Self claimnya cepat nih ya. Self claim. Karena menurut aku lingkungan tuh juga ngaruh San. Kalau kita lingkungan galau-galau, kita jadi ikutan galau. Dan baru-baru ini aku dengar fakta bahwa untuk mendengar lagu galau atau cerita sedih itu nggak boleh terlalu sering. Oh iya Bang. Karena dia akan mengamini kita. Oh, suges kita jadinya. Suges. Ada baru-baru ini fakta aku dengar lah. Jadi semenjak hari itu aku dengar ini. Wah kuncar pacar. Wah kuncar cari pacar. Enggak benar. Setelah itu ya benar aja. Coba aja pagi. Pagi-pagi udah dihajar sama Yura Yunita atau Kunto Aji. Tulus gitu-gitu. Coba kalau pagi turan, selamat pagi. Beda kan? Iya beda Bang. Isan sering gitu Bang mandi kan. Putar lagu ceria-ceria tuh. Mulai pagi kan set keluar kamar mandi sedih lagi. Tapi Isan memang merasa udah nih mau masuk quarter life crisis nih. Kayaknya ya Bang. Tapi secara pengertian deh, apa sih quarter life crisis itu ya? Quarter life crisis itu setelah Isan baca-baca dari Google dan beberapa sumber Bang. Dia ternyata adalah proses di mana fase seorang manusia itu mengalami keraguan, ketidakpercayaan kepada diri sendiri, sama mempertanyakan bagaimana hidupku ke depan. Kedepannya. Iya, betul. Nah, aku mau cerita nih. Oke. Dulu tuh aku ulang tahun, terus kakakku ada ngucapin, dia manggil aku Ucil, namanya Bundo, kami manggilnya Bundo. HBD Ucil, segala wish dia lah, harapan dia untuk aku. Dan siap-siap ya untuk quarter life crisis tahun ini. Di umurku 25. Masih ada tuh chatnya sampai sekarang. Terus aku kayak ngerasa aku orang yang si paling biasa aja dari dulu San. Maksudku kayak aku udah bersyukur hidupku kayak gini, aku udah enjoy dengan kehidupanku. Kayak nggak ada deh aku akan mikirin masa depan, maksudnya terlalu sedalam itu, nggak akan ada keraguan, nggak akan ada segala macam gitu. Sampai akhirnya memang di umur 25 aku ngerasa juga masih kayak nggak percaya aku ada quarter life crisis gitu. Terlebih lagi di umur 25 itu udah mulai tuh orang-orang membercandakan mental health, kesehatan mental. Orang-orang udah mulai bercandain itu San, mulai bercandain anak-anak Gen Z, anak-anak milenial yang apa-apa quarter life crisis udah mulai bercandain tuh yang kayak gitu. Nah aku juga masih menolak itu gitu. Tapi sampai akhirnya aku jalanin. Oh bener, kayaknya tuh nggak tahu pas aja tuh San di umur 25 aku bingung.
aku mau nikah kapan ya gitu, aku mau bikin usaha apa, ini segala macam. Kalau Isan lihat dari dari beberapa tahun belakangan, aku udah mulai jarang open mic. Aku mulai fokus usaha, buka kebab, jualan sepatu second dan lain-lain segala macam gitu. Udah, karena udah mulai mikir. Udah ke situ arahnya. Kayaknya di umur 25 tuh tiap malam tuh aku besok aku harus bikin apa ya gitu. Ya itu mikir, dan kayaknya ada nggak ada, percaya nggak percaya, kayaknya quarter life crisis tuh akan ada. Nah Isan itu bang, maksudnya di awal tuh kan sekarang tuh makin di sini banyak diksi-diksi yang kayak quarter life crisis, terus ada mental health yang gitu-gitu. Isan mikirnya kayak ini bahasa Inggris aja nih gitu, nggak ada yang iyanya nih gitu. Isan mikirnya gitu bang, kayak ini aja. Kayak itu tuh adalah hal yang mensugesti kita untuk kita, oh iya kita ngalamin itu. Gitu. Nah dulu tuh awal-awal ada mental health sebelum dibercandain, aku juga gitu. Iya karena kayak self claim, wah aku mental health nih. Kayaknya fake aja mana-mana aja. Gitu. Ya. Tapi ya memang kayaknya ya orang-orang yang tua lebih kita dari dulu tuh juga punya kesehatan mental, cuman mereka hatinya baja, badannya memang fight terbentuk gitu. Karena dulunya gitu ya sementara generasi kita dipengaruhi banyak hal, lingkungan, makanan, apa yang kita makan instan kan. Jadi kayak udah kolesterol kan, kayak umur sekarang kita udah gampang sakit, pinggang, punggung segala macam, pusing gampang. Ya karena generasi kita emang udah ini kan, udah gampang sakit aja gitu, gampang apa-apa mental health gitu. Sementara emang kalau orang-orang dulu juga ada masalah, siapa sih yang nggak punya masalah kan? Jangan nggak mungkin dulu tuh udah ada quarter life crisis, cuman emang belum ketemu aja bahasa Inggrisnya gitu. Nah, gitu. Orang masih nyari apa bahasa koyo gitu. Quarter. Sampai akhirnya nih banyak orang lah mental health dari situ tuh. Tapi Isan di umur dari 21 kata Isan nunggu sampai umur 24, 22, 23 tahun Isan katanya menunggu. Di umur berapa? Di umur 21, 22, 23, apakah di umur sekarang yang ngerasa overthinking terus tiap malam gitu? Iya, pada akhirnya tuh semakin dekat, kayak kemarin 23 tuh, kan ini baru ulang tahun bang, 24 nih. Iya, tanggal 28 Desember kemarin. Oh iya. Satu hari sama Iqbal Kobu Junior bersama kami. Deddy Corbuzier. Raditya Dika. Iya. Sama tuh ya, memang orang-orang sukses tuh di Desember sih. Iya, amin. Terus yang beda masih rezekinya nih bang. Tapi kita kejar set gitu. Boleh Nah, tuh. jadi itu bang, kayaknya makin dekat 24 ke 25 tuh mulai timbul pertanyaan yang menekan diri tuh bang, kayak pekerjaan, kayak kapan menikah. Alhamdulillah saya udah selesai kuliah kan bang. Ternyata emang langsung masuk pertanyaan kapan menikah, terus pekerjaannya yang mapan lah, jangan yang setengah-setengah gini, jangan yang musiman yang gitu-gitu bang. Ternyata itu yang mungkin fase quarter life crisisnya itu bang yang dirasain. Akhirnya tekanan itu timbul, berpikir besok aku harus ngapain ya, besok aku ngapain lagi ya. Timbul rasa tidak percaya dengan diri sendiri, aku yakin nggak nih bisa ngejalanin ini, bisa nggak aku kuat ngadepin ini gitu. Nah kalau kita tarik ke kesimpulan kehidupan Isan nih, kerjaan gimana? Kerjaan sejauh ini ya tetap masih di dunia yang kayak kita jalanin sekarang bang, maksudnya Isan masih stand up, terus setelah ada beberapa pekerjaan arsitekan gitu. Pekerjaan ada arsitek, ada stand up. Di stand up goalsnya apa? Tujuannya ya sebagai kayak komik pada umumnya lah bang. Nasional. Oke, itu belum jelas, itu belum kan? Belum. Tapi kan sebenarnya ada beberapa tanggal lagi tuh kalau aku ngeliat Isan. Kemarin juga kayak stand up dengan paslon 1, banyak beberapa. Kalau juara mah udah banyak. Maksud aku ada sedikit tanggal lagi tuh harusnya yang untuk capai ke nasional. Tinggal memang konsistensi atau berani ninggalin Pekanbaru untuk ke Jakarta. Pekerjaan arsitek gimana? Ada nggak tawaran? Arsitek itu tawaran ada bang. Nah di arsitek itu malah kayak timbul nggak pede aku jadi arsitek nih gitu. Akhir-akhir ini bang. Karena kayaknya Isan ngerasa banyak ketinggalan ilmu. Iya. Ya, toh Isan nggak fokus di situ. Iya, Isan nggak fokus. Kalau dibanding komedi dan arsitek, lebih sering arsiteknya, komedinya. Iya, kan? Lebih sering komedinya gitu. Masih aman ya? Masih aman lah bang, nggak apa-apa. Rimis guys. Nah, terus makanya akhirnya dengan ada beberapa anak tangga yang harus Isan lalui, akhirnya terpikir gimana ya? Ini stand up mau gimana? Ini komedi-komedi gimana? Nah, ada nggak muncul solusi?
muncul solusi sejauh ini ada bang, keinginan itu timbul, maksudnya Iya. rencana pengen ninggalin Pekanbaru mungkin, habis itu lebih serius ke konten, gitu-gitu udah mulai timbul lah gitu, untuk ke arah situ gitu. Pengennya ini kan di awal tahun. Ya. Ngapain nih San di 2024 tuh? 2024 Untuk kerjaan. Mau untuk fokusin arsitek kah atau mau ninggalin Pekanbaru? mau ninggalin Pekanbaru. Mau ninggalin Pekanbaru. Ini udah dari tahun kapan loh? Dari Kita cerita. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang 2 lalu kita tahun yang cerita lalu kita kalau cerita. Isan mau ninggalin ini. Iya. Tahun 2024 fix. Fix. Alhamdulillah sudah dikasih. Udah dikasih izin. Karena masalahnya dari dulu adalah izin dari izin ibu. dari orang tua ya. Orang tua, dari orang tua. Ini dikasih izin. Udah dikasih izin, Bang. Udah diobrolin. Next, kapan berangkat? Insya Allah setelah lebaran. Podcast kita masih episode 1 loh ini. Wah, kan kita jalan terus ini Bang sampai lebaran nanti. Iya kan? Bismillah ya. Bismillah, Bang. Nah, berarti kan ada progres. Tentu ada PD San. Ada progres nih. Tinggal fight di sana lagi. Mau gimana? Oke, untuk kerjaan itulah. Ini untuk ngejawab quarter life crisis keraguan Isan aja nih. Mau kita olah aja pelan-pelan. Asmara. Wah, itu kacau, Bang. Asmara itu menurut Isan di umur sekarang tuh jadi pertanyaan juga. Karena cewek-cewek di umuran Isan atau di umur 23, 24, 25 tuh kayaknya punya standar lain. Udah punya kayak cowok ini yang deketin aku nih gimana ya gitu. Dia udah punya pekerjaan tetap kah? Dia udah ke situ arahnya Bang, nggak bisa lagi kita yang menye-menye ketawai, nggak bisa gitu. Pada akhirnya ya sekarang nggak ada sama sekali Bang gitu. Ini dari tahun kapan sih kan masalahnya asmara terus. Asmara terus. Oke, asmara dan pekerjaan. Tentu ninggalin asmara dulu dong. Soalnya mau ngejar karir ke Jakarta. Betul. Oke. Tapi tetap ada yang chat-chatan. Paling temen sahabat-sahabat dulu Isan sering gangguin gitu-gitu Bang. Akhirnya nyikapinnya kayak gitu. Akhirnya siapa nih temen Isan yang kosong chat, Isan telepon gitu. Kalau nggak ada yang kosong ya udah menung aja gitu, kalau nggak main game. Tapi masa nggak ada seorang Isan Ramadan? Apalagi komedi loh San. Ya ada Bang, terakhir Isan kalah sama dosen. Dosen apa? Ingat nggak yang kita cerita di podcast Abang kemarin? Iya. Nah itu. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir kan yang ceritain. Coba ceritain ulang. Jadi Isan deket lah sama anak dia farmasi. Iya. Dan dia tamatan farmasi udah lulus, dia udah kerja. Dan ternyata selama proses kami dekat tuh dia udah punya pacar. Iya. Pacarnya dosen. Iya. Tapi LDR. Iya. Nah di situ Isan nangkep kayaknya kayaknya nggak apa-apa dia menjatuhkan pilihan dengan dosen itu. Iya. Karena mungkin dosen itu lebih layak daripada Isan. Oke. Jadi ya udah, kalah sama dosen nggak apa-apa lah. Dosen apa San? Atau Bang, dosennya nggak di sini kampusnya, di kabupaten lain. Tapi sementara dia dekat sama dosen kan tetap jalan gitu. Iya. Kalau ngomongin jodoh ya asmara, aku rasa tuh ada aja nanti kan. Kalau itu tuh jalan aja. Ngikut. Iya, setelah melihat Abang kayak ngikut aja. Iya, ngikut aja jadi. Kayak kau tahu kan perjalanan cinta tuh. Iya, sedikit banyak tahu. Lah sampai akhirnya tetap nemu aja gitu. Iya. Kayak baru-baru nih ada apa? Ada orang terdekatku. Nemu aja gitu. Kayak nggak sengaja aja nemu. Jadi memang akan ada jalannya aja gitu. Jadi ya kayaknya fokus aja dulu. Ketika udah sampai di titiknya nanti tetap dikasih aja. Iya gitu. Kayak memang apa yang udah dicatat di full mah. Pokoknya apa yang dicatat di situ, nanti Megi akan ketemu ini, emang akan ketemu aja gitu. Yang penting kan kita niatnya memang ibadah, nikah mau ibadah gitu, nggak akan tertukar lah. Pada akhirnya untuk jalanin yang itu tuh Bang, ya jalanin aja gitu kan, hadapin aja sampai nanti di titiknya. Benar. Oke. Tapi Bang tetap usaha kan di situ. Nih makanya aku mikir lagi, aku mau flashback. Kadang tuh kan banyak orang terjerat di sebuah hubungan. Kayak banyak orang yang udah ngejalanin hubungan tuh 3 tahun, 4 tahun, setahun, 6 bulan, mungkin bisa dibilang cukup panjang. Aku mungkin pernah terjebak di masa ini ya. Nah, kita tuh bingung untuk mengakhirinya San. Karena kayak ngerasa aku udah lama sama dia, sayang nih hubungan. Sementara mungkin hubungan ini udah mulai gak sehat. Berarti gak sayang ke hubungan ya, bukan ke orangnya lagi Bang? Lebih ke hubungannya. Ke hubungannya ini
sayang nih udah 3 tahun, sayang nih udah 6 tahun, sayang mungkin udah pacaran dari SD Ya, sampai dia udah kuliah. Kan ada orang kayak gitu ada, dari ada. SMP, ada yang 12 tahun segala macam. Sayang ke hubungannya. Kayak apalagi kalau orang tuanya udah saling tahu ini segala macam. Nah, aku pernah ada di posisi itu. Cuman di satu titik banyak orang yang nggak tahu kapan harus nyerah, Sen. Banyak orang yang nggak tahu kapan harus keluar dari lingkaran ini. Nah, kita sebagai orang yang ada di dalam hubungan itu harus tahu kapan kita harus keluar dari lingkaran setan ini, San. Dari lingkaran jelek ini harus kita bisa ngukur. Sebagai cowok apalagi kita harus bisa ngukur. Oh, ini kita udah toksik nih, atau dia udah toksik, atau hubungan ini udah nggak jelas nih, udah nggak bener kalau dilanjutin berantem segala macam. Kita harus tahu kapan kita harus keluar dari lingkaran itu. Nah, aku pernah ada di momen kita udah tahu, San, aku tuh udah harus keluar tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa, kayak terkurung aja gitu, San. Nggak bisa. Contoh, ini bukan aku aja ya, banyak orang lain. Kau ngapa nggak putus sama dia? Udah tau kayak gini. Udah bisa aku putus doa. Ngapa nggak bisa? Iya, nanti kalau aku putus dia masuk rumah sakit. Nanti aku putus aku kayak gini. Nanti aku putus nanti dia nangis. Nggak tega aku kayak gitu. Nah, cewek atau pasangannya kadang mengambil rasa simpati kita dari situ. Ketika ada masalah sakit dia. Mau dia nyakitin diri dia biar. Kalau sayang mah ada, tetap ada, San. Pasti. Walaupun toksik hubungan, sayang ini ada. Ketika ada. dia sakit, timbul iba. Sayangnya lebih kuat, dominan. Tapi ketika di jalanan lagi, dia jelek lagi. Gitu. Kita lupa tuh pas dia sakit, kita lupa masalah itu, Bang. Nah, kita lupa fokus masalah. Dianya, kan. Oke, fokus dia. Habis itu jalanin, ya berantem lagi, ini lagi. Emang udah nggak nemu aja, bahas lagi masa lalu segala macam. Ya udah, makanya nggak sehat. Nah, aku pernah terkurung di situ, susah untuk untuk keluar. Tapi sampai akhirnya aku berdoa. Aku mau keluar nih dari sini, mau gimana pun. Ya akhirnya dikasih jalan untuk berpisah. Jadi nggak semua orang bisa. Yang pertama nggak semua orang bisa ngukur kapan dia harus nyerah dari hubungan itu. Dan banyak orang juga tahu. Maksudku nggak semua orang juga bisa keluar dari lingkaran itu. Dia udah tahu tapi dia nggak bisa. Karena dengan kayak gitu tadi. Dia nggak bisa ngambil keputusannya untuk bilang iya, enggak, atau memberhentikan tuh nggak bisa. Karena gitu. Kalau udah kita udahan, itu kita harus pasang tembok tinggi-tinggi untuk nggak peduli lagi. Kalau kita lihat ke belakang nggak bisa. Cintanya bakal balik lagi kan, Bang. Timbul lagi. Sampai akhirnya berbulan-bulan kita move on, berminggu-minggu kita move on. Gitu. Jadi aku udah ngelewatin beberapa momen fase, salah satunya itu sampai akhirnya nih nemu yang pas, nemu yang kayak cocok aja apa aja ini gitu. Ini dia nih yang kita cari-cari gitu. Balik lagi ke quarter life crisis. Menurutku solusi atau jawaban dari quarter life crisis adalah ketika kita tahu kita bisa berdiskusi sama diri kita sendiri, San. Kayak gitu tadi, makanya kita bedah, San. Apa gitu. Yang mana? Kerjaan apa gimana segala macam. Kalau memang, San, contohnya stand up comedian, mau keluar dari Pekanbaru, mau fokus di nasional. Ya, langkah selanjutnya adalah meninggalkan Pekanbaru, kan. Baru di sana mau overthinking lagi. Pindah tempat aja overthinking. Mau gimana lagi? Itu, Bang, yang Isan pikirin tuh itu, Bang, maksudnya setelah dapat itu, Bang, dapat izin itu, oke, berangkat, San, boleh. Isan ketakutannya timbul lagi tuh, di sana aku kayak mana ya? Pasti lebih parah, San. Di sana aku kosong-kosong aja nih. Kosong, pasti. Masa ya melucu-lucu tapi tidak makan di sini gitu, Bang, gitu. Karena kan kita mulai dari nol lagi, Bang, kalau ke sana kan pasti ya nggak beda lah, situasi beda, lingkungan beda gitu, adaptasi lagi gitu. Aku masa iya menung-menung di kos ya sampai sore gitu-gitu, Bang. Aku pernah, San. Di rantau. Malas sekali keluar. Tahan lapar. Nggak makan. Karena kalau makan harus keluar 1 kilometer. Jalan kaki. Itu jaraknya itu, Bang, ya. Iya. Harus nyari nasi padang yang itu aja kita makan. Harus nyari warteg yang itu aja kita ketemu. Dan rasanya masih sama. Sampai malam gak keluar. Karena mungkin perasaan kita monoton kali nih, gini-gini aja. Itu aja nih gitu. Aku berpikir, wih gimana ya caranya biar kenyang. Aku minum deh. Kata aku. Siang aku minum, pagi aku minum, malam aku minum, sampai pusing.
pusing sepusing-pusingnya. Kalau kita banyak minum tuh Iya, pusingnya pusing. beda, San. Iya. Beda karena memang udah mau open mic terus Iya. gitu. Nunggu callingan syuting juga nggak ada gitu ya. Gitu. Tetap ada kosongnya. Solusinya adalah ya cari tongkrongan. Tongkrongan menurutku ya, cari tongkrongan, cari activity lah, di dalam kos atau di luar. Cari kesibukan ya. lah gitu. Minimal kan kita udah tahu polanya, San. Patternnya di sana tuh kita mau ngapain. Kayaknya contoh di sana ya open mic terus sampai mampus, sampai capek. Ya kan? Iya. Terus ya udah. Itu yang kegambar sejauh ini kayak open mic terus, tapi setelah itu apa lagi. Nah, kekhawatiran itu yang timbul, Bang. Ya, itulah kayak Bang Bon bilang, mungkinnya memang ya ikut aja kemana-mana nih, ada event apa ikut sampai awal-awal ya disuruh beli rokok segala macam gitu-gitu. Fight-nya itu, Bang. Fight-nya itu. Nah, balik lagi ke itu, Bang, quarter life crisis tadi solusinya, Bang. Iya. Yang Abang bilang kenalin diri tadi ya itu benar. Kita harus kenalin diri kita nanya maunya apa gitu. Terus gimana gitu. Komunikasi sama diri sendiri, kenalin lebih kan. Nah, itu semua orang nggak bisa. Kadang udah overthinking aja. Nggak dicari solusinya. Nggak bisa ngenalin diri sendiri gitu. Sampai akhirnya ya kosong lagi. Nanti gitu. diulang lagi. Terus yang Abang bilang juga tadi cari kesibukannya bener. Kayaknya cari kesibukan tuh salah satu cara mengatasi quarter life crisis juga kan, Bang? Iya. Apa gitu hobi baru gitu. Kayak kita nih udah bikin orang seneng nih di luar. Ya kita tuh cari yang bikin kita senang juga gitu, San. Contoh misal di sana hobi makan daun misalnya atau apa gitu. Sampai sekarang aku masih ngelakuin itu. Makan daun, Bang. Makan pisang. Ya, oke. Sampai sekarang aku masih ngelakuin hal-hal yang aku sukain gitu. Dari dulu sampai sebelum nikah sampai sekarang. Ya apa gitu hobi San, mungkin masih hobi ngegambar tapi nggak dijual, memang untuk koleksi aja ya, oke aja, fine aja. Makanya cari kesibukan kira-kira apa yang harus bisa kita lakukan gitu. Sampai sekarang nih aku ternak lobster. Oh iya, Abang ternak lobster kemarin misalnya. Bukan buatnya kalau mungkin nyari keuntungan mungkin nanti lah ya, tapi memang hobi aja. Suka aja, Bang. Kayak dulu di Jakarta tuh aku ada kucing. Ya memang kucing tuh tempat ceritaku gitu. Oh, lobster juga sekarang? Sekarang lobster nggak menarik ini nih, luka nih, San. Menarik tanganku dah. Oh, lobster itu? Iya. Abang ngajak cerita dia? Enggak. Oh, enggak. Ngurus-ngurusnya. Oh, ngurus-ngurus aja. Kayak dulu di Jakarta cari kesibukannya ngurus kucing gitu-gitu. Karena kenapa pilih kucing? Katanya kucing ini bisa narik aura negatif kita. Iya, betul. Betul, Bang, betul. Ya, jadi makanya salah satunya itu. Cuman kan nggak semua orang suka kucing juga kan. Makanya cari activity-nya aja apa gitu. Jangan mentok-mentok scroll TikTok. Nah, nambah overthinking lagi, Bang. Scroll IG. Itu nambah overthinking pindah lagi. Pindah ke X, Twitter. Scroll. Makin jadi overthinkingnya tuh ya. Apalagi nemu quotes yang kita banget. Nah. Wah, siapa yang begitu, teman-teman? Ditambah lagi sound. Isan masih bingung nih. Lagunya apa tadi tuh? Larut itu kali ya. Berpura-pura sempurna. Oke. Ada quotesnya gitu-gitu. Kita ini apalagi ya? Kita ini bacain komen-komen juga. Boleh. Karena kita buka. Kemarin udah ngebuka itu, Bang, ya. Buka kuesioner juga di Instagram. Quarter life crisis. Tadi udah jelas ya, Isan udah belum Isan quarter life crisis sih? Kayaknya akan nih, Bang. Akan. Ya, selamat lah. Selamat. Ya, berarti tahun ini 25 kan? Tahun ini 25, Bang. Akhir tahun nanti 25. Berarti jatuhnya tuh tahun ini apa tahun depan ya? Tahun depan. Kalau memang 25. Tahun depan. 25-an. Oh ya, 2025 ya, tahun depan. Ya, semoga inilah sama-sama aja lah. Maksudnya enggak yang mikir-mikir banget. Semoga sebelum 25 itu kayaknya gini deh. Quarter life crisis tuh ya karena kita belum sukses aja, San. Iya sih, kayaknya itu kesimpulannya. Iya kan? Kesimpulannya adalah quarter life crisis orang ngalaminnya karena dia belum sukses. Iya. Kalau dia udah mapan, udah sukses, mau mikir mau ragu apa lagi, Bro? Duit udah ada. Coba Rafathar, apakah nanti di umur 25 dia quarter life crisis? Enggak. Tentu tidak. Karena dia udah tahu mau ngapain, mau ngelanjutin apa segala macam. Apa yang mau dibuat udah kegambar sama timnya Ran sekarang. Yang quarter life crisis timnya. Iya, timnya.
Iya itu kan Iya. kesimpulannya itu kayaknya. Sukses bang, jadi nggak ada Sukses. kekhawatiran, Iya. nggak ada Ya. apa sih lagi Oke gitu. oke oke. Ya sukses. Iya kan sukses kan. Sukses yang benar-benar sukses ya. Iya. Dan Yang masalahnya untuk sampai di titik itu susah. Gitu. nah, jadi pertanyaan aku kayaknya orang kaya nih, apakah ada quarter life crisisnya? Enggak lah, kayaknya yang dipikirin malah krisis moneter sama quarter life Oke, crisis. kita bacain dong. Oh iya. Sudut Apa pandang dari teman-teman sudut pandang dari teman-teman yang sudah yang memberikan sudah memberikan komentar quarter life crisis. Iya. Mungkin nggak semuanya, setelah aku baca-baca sih mungkin nggak semuanya quarter life crisis. Iya. Jadi banyak yang ngerasa lagi capek, Iya. ngerasa lagi ini. Yang pertama dari Isan dulu deh. Dari Isan dulu yang pertama ini, namanya nggak usah disebutin bang ya. Nggak usah. Dia ini mungkin backgroundnya adalah mahasiswi. Nah, jadi ceritanya tuh dia sekarang tuh lagi ngerawat ayahnya yang sedang sakit. Iya. Terus dan ibunya juga udah nggak ada lagi. Iya. Nah, dia dia piatu berarti. Iya. Terus dia bilang aku nggak nganggap ini suatu beban atau penyebabnya. Bohong. Aku 2 kakak beradik. Aku anak kedua yang pertamanya abang. Sekarang lagi nyusun proposal buat skripsi. Aku sangka aku bakal selesai tepat waktu, nyatanya enggak. Karena? Sekarang udah semester 9. Proposal udah rampung, hanya aja aku terkendala untuk bimbingan. Kalau aku pergi bimbingan, maka ayah aku nggak ada yang jaga. Abang aku kerja. Saking insecure-nya aku takut buat buka first akun aku, isi DM kapan selesai, kapan nyusul dan lain-lain. Jujur aku juga mau cepat selesai, mau cepat wisuda, cepat kerja, tapi kayak mana? Keadaan aku yang kayak gini. Kayak nggak ada tujuan, nggak ada support dari keluarga buat selesaikan cepat. Cuma ditanya kapan dan kapan. Terus karena nggak ada yang support sampai mikir buat apa aku capek gelar aku kalau ujung-ujungnya nggak ada yang apresiasi. Nggak ada yang bangga, nggak ada yang peduli. Toh juga nggak akan langsung kerja, harus rawat ayah. Bukan aku mau jadiin ayah aku sebagai penyebabnya, cuman butuh support. Kalau kayak gini aku bener-bener nggak tahu ntar arah hidup aku kayak gimana. Apa aku bisa ngerasain dunia kerja, kapan ya kalaupun memang bisa. Oke. Sudut pandang dari pertama, sudut pandang pertama ya. Teman kita. Ya lagi capek aja dia, katanya. Kayaknya dia bilang kan, aku nggak nganggap ini beban sih. Itu ini aja sih. Dia denial aja. Defense itu kan Defense aja. Beban, pasti beban. Nggak apa-apa untuk bilang itu beban. Kayaknya nggak apa-apa gitu. Terus lingkungan menurut aku. Kayaknya lingkungan. Kayaknya karena poin pertama yang dia bilang, orang selalu nanya sampai dia takut buka first account dia kapan gitu. Terus kalaupun selesai nanti nggak ada yang apresiasi. Jadi kayaknya lingkungan aja. Kalau dari aku sih cari lingkungan baru gitu. Cari lingkungan yang bodo amat aja gitu. Terus jangan berharap apresiasi, kita sendiri yang apresiasi. Iya benar. Sekarang banyak orang yang udah pintar apresiasi diri sendiri ya kan. Self reward. Ngajak dirinya kemana? Nggak harus mahal. Atau beliin telur gulung aja buat diri sendiri tuh udah cukup tuh bang. Benar-benar. Nggak harus mahal. Jadi kalau memang dirasa lingkungannya kayak gitu, ya udah tinggalin aja. Atau memang nggak usah ambil pusing. Tapi susah untuk nggak bisa ambil pusing itu memang susah. Tapi memang apa ya, kata jalanin aja tuh benar-benar bekerja loh. Udah jalanin aja. Kita fight aja, mau selesai, nggak ada yang apresiasi, nggak usah bodo amat. Kita apresiasi diri kita sendiri. Isan ngerasain tuh bang, jalanin aja dan ya udah itu adalah 2 kata penting. Iya, walaupun itu kita kayak ya udahlah, kayak tapi itu memang penting. Kita bilang ya udah walaupun itu belum udah, tapi itu seenggaknya menenangkan kita saat itu gitu. Iya. Jadi memang ya gas aja gitu. Jalanin aja. Proposal skripsinya selesain dulu gitu. Karena aku yakin bisa jadi mungkin ketika proposalnya selesai, kuliahnya selesai, mungkin ngerawat ayahnya bisa lebih total, ayahnya bisa cepat recovery-nya. Dia juga bisa lebih cepat dapat kerjaan mungkin. Jadi gitu. Ya mungkin ada kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah. Jadi menurut aku menurut kita jalanin aja. Jalanin aja dan ya udah. Kalau kata
sana Kata sana. apa ya? Kadang ada hal yang harus nggak diapa-apain. Dibiarin aja, dia udahin aja gitu. Itu Bang. nggak sih kata sana? Rintik seduh. Iya, rintik seduh. Banyak hal yang harus nggak diapa-apain. Gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya udah sikat aja, gas terus. Tetap fight Kak, semangat. Fight aja. Semangat Kakak ya. Ini aku Dari deh. Bang Megi yang masuk. Ini singkat aja. Oke. Aku Bang Meg lagi hancur banget sekarang karena tadi siang baru aku ulang ya Zan. Iya. Ini sudut pandang dari teman-teman kita di Instagram. Iya. Namanya kita nggak usah sebut. Iya. Bang Meg, aku lagi hancur banget sekarang. Karena tadi siang baru dihajar habis-habisan sama suamiku. Ya. Sampai muka bonyok. Ya. Semuanya karena ucapan yang gak enak didengarnya. Sakit banget. Jadi tadi itu sebelum kita tag ini kan kita udah baca Bang, yang kita buka-buka. Dan kayaknya isi salah satu DM ini yang buat kita kaget tadi. Iya. Yang baca tuh langsung, ini bukan ranah kita sih, buat ngomongin rumah tangga ya. Kita nggak bisa ngomongin gimana lebih lanjut. Aku baru juga berumah tangga gitu. Bisa juga belum. Jadi aku udah bilang ke teman-teman di Instagram. Ya. Makasih udah mau cerita. Semoga lega. Iya. Itu aja. Karena nggak tahu tinggalin kayak nggak mungkin. Ini udah hubungan rumah tangga kan. Kalau memang udah harus misalnya tinggalin ya tinggalin, tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi ini bukan ranah kita. Kita doain yang terbaik aja buat kakak dan suami. Dan kayaknya mungkin dari beberapa teman-teman yang udah bagiin masalah tuh Bang, yang dia butuh adalah tempat cerita. Tempat cerita kan? Betul, ya kan? Aku tuh dari dulu memang ngebuka. Ayo cerita. Habis panjang kadang aku cuman love aja, kadang aku balas. Kadang dulu aku balas-balas. Dan orang tuh berterima kasih. Ya. Apalagi cewek San. Iya. Kalau kita cowok tuh kadang cerita ke cowok, teman cowok. Nah kalau cewek tuh kadang, apalagi yang udah bersuami, nggak mau cerita. Bingung kan, bingung mau cerita mau dikemanain. Kalau ke teman-teman dia malu. Iya. Kalau keluarga, bahaya lagi. Tuh. Next ya. Ya, next boleh Bang. Bisa masih ada? Berikutnya ada yang baru masuk sih Bang tadi. Nah, coba. Ini kayak 25 banget nih dia. Quarter life crisis banget ya. Pernah katanya, bisa dibilang aku lagi ngalamin ini. Kayak serasa hidup tuh stuck aja. Aku sering berpikir kalau semua ini salah aku. Aku ngerasa udah terlambat dalam segala hal serius. Gak ada energi buat hal-hal yang apapun itu, kadang ngerasa sedih. Yang terlampau sedih mau nangis aja, bukan karena aku perempuan, moodnya mudah berubah-ubah ya, bukan. Tapi kali ini tuh di umur yang 25. Emang capek banget woi lah. Bisa ngebaca ininya Bang, sesuai ininya kan. Emang capek banget woi. Lah ini sering mikir apa ini aku yang kurang bersyukur apa gimana ya. Lihat orang-orang yang happy, pengen happy juga. Cuma ya energinya tuh gak ada lagi, kayak keserap aja. Kalau banyakin istighfar, kalau pikiran udah kemana-mana, tapi berat memang hidup di umur 25 gini. Emang gini amat, emang ya benar kata Id Gitaf. Apa kata Id Gitaf? Id Gitaf bilang sama dia. 25 berat katanya gitu. Nggak ada lagu yang Id Gitaf Bang, ada lagu yang Id Gitaf yang ya kan. Di umur 25 gitu kan. Iya, sudah di kepala cabang katanya gitu. Udah di kepala cabang dia sekarang. Udah sukses Id Gitaf. Jadi kepala cabang. Jadi kepala cabang gitu. Oke. Masalah utamanya adalah stuck aja. Ya. Kita juga stuck. Kita juga stuck sebetulnya Kak. Apa ya? Iri lihat teman-teman happy. Nah, enggak, menurut aku happy itu sementara. Tadi Isan baca itu Bang. Jadi Isan baca itu ternyata membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain itu adalah salah satu juga penyebab dari quarter life crisis. Nah, itu dia ngelihat penyebabnya. Orang. Iya karena itu kan ngelihat karir orang, ngelihat asmara orang, ngelihat pencapaian orang. Sementara kita masih gini-gini aja. Temukan cara happy-nya sendiri menurutku. Temukan kebahagiaannya sendiri bagaimana. Dan bahagia tuh nggak diukur dengan harga gitu. Kalau kita bahagia untuk ngasih makan kucing di jalanan udah cukup ya oke. Kalau kita kata Isan tadi bahagia dengan cara beli telur gulung ya udah oke. Tapi kalau bahagianya beli BMW itu ya agak susah. Wah itu agak susah tuh, agak mahal juga. Ya. Sama ini Bang, sama apa ya? Kalau Isan tuh kadang ngerasanya tuh kita berbagi aja sama orang. Iya. Tapi yang bener-bener pengen berbagi tuh, wah bahagianya lain juga Bang. Iya. Gitu. Kerasa. Energinya masuk kan kayak gitu. Jadi energi tambahan lagi buat kita fight gitu. Kerasa. Sharing itu kerasa. Bener-bener.
Oke lah. Jadi semangat lah untuk kakak. Iya, semangat Nggak usah buat kakak banding-bandingin, 25, jangan dibanding-banding ke. gas terus, jalan dulu. Jalan dulu aja gitu, jangan story dia bagus gini, dia udah menikah dia nih. Iyain aja udah. Iyain aja udah. Iyain aja. Fokus kita sama pengembangan diri Iya. kita, gimana kitanya. Upgrade value dirinya aja. Nah, gitu. Semangat terus kakak. Selanjutnya ya, sudut pandang keempat dari siapa bang? Sudut pandang keempat ini, bang capek banget. Boleh nangis ya? Boleh. Sambil cerita. Kadang sambil tidur itu aku nangis sendiri. Kadang suka mikir, semua akan berakhir semuanya. Aku umur 26 udah mikir semua kebutuhan rumah, sampai listrik dan lainnya sendiri. Orang tua lagi drop pekerjaannya dan bangkrut. Beberapa lahan tanah dijual dan merasa rugi. Ya sekarang harus mikir diri sendiri. Untuk makan aja harus kerja dulu baru ada. Tapi ngejalaninnya ikhlas banget kok. Alhamdulillah. Aku yakin kakak ini nggak berharap solusi apa-apa. Iya, dia cuma pengen cerita kan bang? Cuman pengen cerita. Makasih udah mau cerita. Yeah. Makasih udah mau nangis. Iya. Setelah nangis cari rutinitas yang mungkin bikin kita happy. Stress rilisnya aja kan bang? Stress rilisnya mau gimana? Mau berendam, iya, mau mandi, mau minum kopi kesukaan, iya. Mau beli coklat di Indomaret atau Alfamart. Iya. Mau beli knalpot ahau kayak abang nih juga enggak apa-apa. Bisa keliling-keliling sore kita ya kan bang? Iya. Oke. Udahlah ya. Iya. Segitu aja. Apa masih ada? Tunggu yang satu lagi. Ada lagi nggak sudut pandang? Oh ini panjang banget sih. Itu panjang kali. Udah deh teman-teman sudut pandangnya. Bang, sorry bang, ini ada satu yang mencuri perhatian Isan dari tadi. Sebenarnya dia nggak ngasih sudut, dia nggak nyari cerita apa-apa. Boleh. Jadi tuh kita buat kuesioner soal quarter life crisis. Iya. Dia bilang ada bang. Aku kadang kalau memikirkan sesuatu berlebihan terus, kadang capek. Gitu. Iya. Contohnya bang, dejavu. Kan gini, ada kemarin orang jatuh tepat depan aku. Iya. Terus aku bilang ke dalam diri aku, bukannya ini udah pernah terjadi ya? Tapi di mana? Soalnya detail kali jatuhnya tuh dan kejadiannya. Terus itu yang buat aku kepikiran bang. Hahaha. Aku udah baca sih tadi. Iya. Dia ngerasa dejavu. Iya. Ada orang jatuh katanya. Iya. Kayaknya sama nih detailnya. Kata dia gitu. Kata dia gitu. Terus apa sih? Terus yang dia buat kepikiran, di mana ya gitu. Bang, mohon maaf maksud aku, kalau ada kayak gitu dibantu dulu. Jangan dipikirin dulu di mana ya. 5 jam abang mikir 5 jam orang tuh berdarah-darah di bawah abang, bang. Kasihan. Iya, bang. Iya. Nanti dulu. Iya. Kalau ada dejavu dan apalagi musibah nanti dulu. Selamatin dulu, bang. Atau kalau mau catat nomor platnya boleh. Nah, baru apakan. Oke lah. Yeah. Itu dia bahasan kita tentang quarter life crisis. Lumayan 40 menit juga. 40 menitan juga. Ada kesimpulan kah kita ini, Bang? Kesimpulan ada. Tapi kali ini bukan kita. Bukan kita yang akan memberikan kesimpulan. Ini ada teman-teman kita. Ada teman kita. Dari komunitas pecinta daun hijau. Daun hijau. Serta dia adalah aktivis terumbu karang. Ini dia, si Zul. Silakan nutulannya, Zul. Silakan, Bang Zul. Oh, wes. Duduk. Gimana quarter life crisis untuk hari ini? Quarter life crisis hari ini ya? Iya, mic-nya dulu dong. Ini agak kayak ini juga sih nih, melenceng mungkin ya. Oke, ini episode 1 Mas ya. Di balik harsa. Harsa adalah kebahagiaan. Rumahnya rumah itu istri. Di luar kita bisa ngelucu, di rumah ya sama istri, nggak bisa kita ngelucu. Di umur 21 Isan sudah mengalami quarter crisis. Quarter ya? Atau apa tadi sih? Quarter. Aku nulisnya salah nih. Quarter crisis yang seharusnya itu dialami orang-orang umur 25. Kecepatan setahun. 4. 4 ya. Sedangkan Maggie di umur 25 dia udah mulai memikirkan setiap malam buat apa? Jual apa ya besoknya? Mungkin orang-orang zaman dulu juga ada kena quarter crisis. Quarter ya. Ini udah salah atas, salah bawah nih, boy. Ya. Tapi karena mental orang-orang dulu, mental baja, kulit besi, kepala batu. Enggak ada. Jadi biasa aja kan. Sedangkan anak-anak sekarang nih lemah. Gen Z kita inilah. Quarter life crisis orangnya ngalamin karena dia belum sukses aja. Di tahun 2004, Isan ingin meninggalkan Pekanbaru.
2024. Hah? 24? 2024. Iya ini. 2004 tuh. 2004 Oh iya. dia masih kecil. Oh iya ya. Tahun umur itu. Typo terus aku Di tahun 2024 Ihsan ingin meninggalkan Pekanbaru. Ihsan bisa dibilang bagaikan kacang lupa kulitnya. Ya dia meninggalkan Pekanbaru, bro. Nggak apa-apa bro untuk sukses. Udah. Ihsan untuk sukses nggak apa-apa. Percintaan. Ihsan suka menelpon dan mengechat temannya yang kosong. Apa sih? Bahkan saking kosongnya Ihsan ngechat dosen. Enggak, ini nutulennya kurang Iya. kurang mendengarkan ini. Kalau dosen yang kau chat San, bukan hati kau yang kosong tapi isi kepala kau. Ya itu iya. Nah. Butuh pencerahan dari Iya. dosen. Bagus tuh. Iya. Kata Megi kalau jodoh itu ngikut aja San. Bakalan ketemu aja kalau niat kita buat ibadah. Hubungan toksik yang pernah dialami. Nggak semua orang bisa tahu kapan keluar dari rumah itu. Dan dia nggak tahu gimana caranya keluar dari rumah itu. Karena rumah itu memang belum ada pintu. Bagus nutulen kita. Iya. Intinya kita itu harus fight untuk kehidupan kita, dengan kata lain ya jalanin aja, jangan overthinking, jangan stres, berikan yang terbaik. Rezeki jodoh itu udah ada semua, tinggal kita yang mengarahkannya kemana. Dan jangan pernah membandingkan orang lain dengan diri kita. Nice, tepuk tangan dulu dong untuk Zul dong. Woi, gokil, keren sekali. Nah, Ada lagi Zul? udah. Thank you bro. Yuk. Kapan nikah? Wah. langsung quarter life crisis. langsung krisis dia. Oke, thank you nutulen kita. Thank Mantap you kali Zul. Bang Zul. Jadi setiap podcast kita kali ini akan Ya. ada sudut pandang dari teman-teman. Iya, Jadi betul. terima kasih buat teman-teman yang udah ngisi kuesionernya. Berbagi cerita ke kita. Dan akan ada nutulen Betul. dari Zul Mm-mm. dengan ya kondisi luar ruangan seperti Iya, ini. betul. Semoga bisa menjadi wadah tempat bercerita bercerita teman-teman. teman-teman. Iya, kita mungkin nggak bisa bertukar solusi ya, kita bisa saling rilis aja lah apa yang kita rasain sekarang ya kan. Bang? Oke. Nah, Coba komen selanjutnya kita mau bahas apa? iya enaknya kita bahas Silakan apa. komen di bawah. Kita pamit dulu ya San ya, Kita pamit. karena ini udah mau hujan juga. Betul. Thank you sekali lagi, saya Megi Rawan pamit. Saya Ihsan Ramadan pamit. Kasih quotes nih, bla 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 di balik harsa. Iya. Karena ada perjuangan di balik apa ya gitu ya. Karena di balik tawa akan ada karena di balik harsa. Kita pikirin dulu aja. Iya. Jadi kita pikir dulu di balik harsa. Nah, gitu ya. okay. Quotesnya kita cari dulu. Yang Iya. penting Iya. di balik harsa. Di balik harsa.